Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Alamsyah dengan NIM 119300321. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara semester 5A. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester Hukum, Administrasi, dan Pemerintahan Daerah yang diampu oleh dosen Bapak Lutfi Rijal. Yang pertama, dalam pertemuan yang pertama ini menjelaskan tentang pengertian daripada hukum administrasi negara itu sendiri. Pengertian hukum dan administrasi pemerintahan daerah, apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, bisa kita ketahui bersama bahwasanya hukum itu terbagi menjadi dua, adanya hukum tertulis dan adanya hukum tidak tertulis dengan bagian-bagian yang terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar. Lalu selanjutnya ini ada beberapa unsur-unsur daripada hukum dan pemerintahan daerah. Yang pertama ada kumpulan-kumpulan peraturan, perintah, larangan, dan juga saksi yang bersifat memaksa. Lalu tidak terlebih pada pengertian administrasi negara sendiri, pengertian pemerintahan daerah dan juga pemerintahan maupun pengertian daerah yang sudah dijelaskan dari hal yang tersebut itu dapat disimpulkan bahwa di mana undang-undang yang mengatur proses penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Itu sedikit review dari pertemuan yang pertama. Untuk yang ke pertemuan kedua, yakni menjelaskan tentang hukum dan administrasi daerah. Yang pertemuan kedua ini adalah proses lahirnya hukum dan administrasi pemerintahan daerah sendiri. Pada poin proses lahirnya itu adanya alasan-alasan pemerintah kekuasaan secara vertikal dan pembentukan dan juga pemekaran daerah. Lahirnya pemerintah daerah itu sendiri karena beberapa faktor, yakni oleh konsekuensi dari adanya kekuasaan yang terdapat dalam tres politika yang bertujuan untuk mengefektifkan pemerintahan daerah, tentu dengan tujuan untuk penyeimbangan atau check and balance yang dianut konsep dalam kesatuan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan yang menjadi poin kedaulatan tertinggi suatu negara, suatu pemerintahan nasional yang pada kekuasaan daerah dan tidak adanya pemerintahan yang lebih rendah dibandingkan pemerintah nasional itu sendiri. Jadi proses lahirnya itu adalah untuk pengefektifan dalam sistem pemerintahan daerah dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Lalu untuk pertemuan ketiga ini tentang tentang pembahasan tentang asas-asas desentralisasi, rekonstruksi, asas pembangunan, dan asas kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan hanya sedikit dari asas-asas itu sendiri, yaitu asas desentralisasi yang berarti penyerahan kekuasaan pemerintah daerah oleh pemerintahan pusat kepada otonom berdasarkan asas otonomi. Nah, di sini maka yang maksud dianutnya desentralisasi ini berupaya untuk memperluas roda pemerintahan yang tadinya di pusat menjadi lebih mengerucut kembali ke ranah pemerintahan daerah. Di samping itu, terdapat dimensi-dimensi ruang dalam asas desentralisasi ini, seperti dalam dimensi ekonomi, politik, dan juga dimensi psikologis. Nah, hal itu menjadi ciri utama indikator pembangunan dalam suatu pemerintahan daerah yang diberikan oleh pusat kepada daerah, seperti otonomi, ya, seperti asas otonomi itu sendiri. Karena ini adalah suatu asas yang sangat penting, adanya pembentukan dan juga pemancaran dari penyerahan pemerintahan ini terjadi karena daerah bukan daerah perorangan, tetapi ini adalah suatu bentuk masyarakat kepada pemerintahan daerah untuk bisa mengakomodir daripada segi ekonomi, politik, dan juga psikologis mereka. Itu sedikit dari penjelasan pertemuan yang ketiga. Nah, lalu kita lanjut ini tentang
pertemuan keempat ini membicarakan tentang pembagian urusan pemerintahan. Nah, pengertian urusan dari pembagian urusan pemerintahan daerah ini memiliki fungsi. Nah, fungsi pemerintahan daerah ini menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan dalam serta pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap kepala pemerintahan daerah itu tersebut. Dalam tingkatan susunan pemerintahan ini itu untuk mengatur bahwasanya mengurusi fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangan dari kepala daerah itu sendiri dalam rangka melindungi dan juga melayani hak masyarakat yang terjadi di daerah tersebut. Itu tertuang dalam pasal 1 ayat 5 peraturan pemerintahan nomor 38 tahun 2007 bahwasanya pemerintah daerah itu harus melayani hak dan kewajiban daripada masyarakat itu sendiri. Nah, baik, lanjut ke pertemuan yang kelima. Di sini itu membicarakan tentang otonomi. Nah, secara garis besar pengertian daripada otonomi itu sendiri adalah kewenangan sebesar-besarnya yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada daerah tetapi tidak menyalahi aturan yang ada. Nah, dalam di sini konteks di sini otonomi terbagi tidak, ada otonomi material, formil, dan juga otonomi real. Nah, otonomi material di sini adalah ditegaskan bahwa untuk mengetahui suatu urusan daripada pemerintahan setiap daerah atau menjadi rumah tangganya sendiri, bisa dikatakan seperti itu, harus dilihat pada substansinya. Karena otonomi material atau rumah tangga material atau dalam bentuk ini kewenangan yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah kepada pemerintahannya sendiri dalam suatu daerah itu berhak menentukan kewenangan-kewenangan yang ada. Lalu yang kedua ada otonomi formal. Otonomi formal itu adalah bentuk otonomi yang menjadi urusan otonomi daerah sendiri tapi tidak dibatasi positif, dalam artian di sini itu pemerintah daerah berhak melakukan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan daerah tersebut tetapi tidak menyalahi undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintahan pusat. Yang ketiga ada otonomi real. Otonomi real ini adalah gabungan daripada otonomi material dan otonomi formal yang nantinya akan menjadikan suatu kebijakan-kebijakan yang ada di satu daerah tersebut. Oke. Lalu yang terakhir dalam pertemuan kami ini berbicara tentang ajaran rumah tangga daerah. Di sini berbicara tentang ajaran rumah tangga daerah